Kemudian, segala sesuatu di sekitar saya mulai dipenuhi cahaya. Ini bukan seperti cahaya matahari atau cahaya buatan, itu adalah cahaya murni, hidup, yang tampaknya berasal dari segala arah dan tak terlihat asalnya. Dikelilingi oleh cahaya yang luar biasa terang. Lalu saya mendengar suaranya, hati saya bergetar karena mengenalinya. Itu adalah Yesus. Meskipun awalnya saya tidak dapat melihat wajahnya dengan jelas karena intensitas cahaya, saya tahu dengan sepenuh hati bahwa itu dia. Kehadirannya dipenuhi dengan kasih dan otoritas, dan air mata mengalir di wajah rohani saya. Saat mata saya menyesuaikan diri dengan cahaya, saya bisa melihatnya lebih jelas. Penampilannya terasa akrab namun tak terdeskripsikan. Matanya mencerminkan kasih dan hikmat yang begitu dalam sehingga saya merasa sepenuhnya diketahui dan dipahami. Semua dosa, keraguan, dan ketakutan saya terbuka di hadapannya, namun kasihnya tetap tak tergoyahkan. Anakku, aku membawamu ke sini untuk suatu tujuan. Apa yang akan aku tunjukkan padamu harus dibagikan kepada umatku. Banyak yang tertidur, dan tipuan yang akan datang lebih besar daripada yang mereka bayangkan. Saya menemukan diri saya mampu berbicara, meskipun bukan dengan kata-kata fisik. Tuhan, kata saya hanya seorang perawat. Siapa yang akan mendengarkanku? Senyumannya lembut namun tegas. Aku selalu menggunakan yang rendah hati untuk membingungkan yang bijaksana. Jangan khawatir tentang siapa yang akan mendengarkan. Tugas Anda adalah berbagi apa yang akan aku tunjukkan. Aku yang akan mengurus sisanya. Dengan kata-kata itu, Yesus menggenggam tangan saya, dan tiba-tiba kami berdiri di sebuah jalan kota yang tampak normal. Namun, saya tahu bahwa kami sedang melihat peristiwa dari masa depan yang dekat. Segalanya tampak hampir sama dengan dunia kita saat ini, tetapi ada perbedaan halus. Amati dengan cermat, Yesus memerintahkan. Lihat bagaimana musuh akan menipu bahkan yang terpilih, jika memungkinkan. Adegan di depan kami ramai dengan aktivitas. Orang-orang berlalu lalang, sibuk dengan kehidupan sehari-hari mereka, tetapi ada sesuatu yang berbeda. Semua orang berinteraksi dengan teknologi dengan cara yang jauh lebih terintegrasi daripada yang pernah saya lihat sebelumnya. Saya melihat seorang wanita masuk ke kafe. Dia tidak menggunakan telepon atau kartu untuk membayar, dia hanya melambaikan tangannya di atas sensor, dan transaksi selesai. Sebuah cahaya kecil di bawah kulitnya berkilau singkat saat dia melakukannya. Tuhan, apakah ini tanda binatang? Bukan. Ini hanyalah apa yang mendahuluinya. Lihat bagaimana tipuan itu terungkap. Dan saya melihat gambar-gambar tak terhitung jumlahnya tentang bagaimana teknologi ini diperkenalkan secara bertahap di seluruh dunia. Awalnya dimulai dengan tidak berbahaya, chip kecil yang menggantikan kartu kredit, kunci rumah, dan catatan medis. Semua orang mengadopsinya, termasuk orang Kristen, melihatnya sebagai alat yang berguna untuk kehidupan modern. Saya melihat jemaat gereja menerima perangkat ini dengan antusias, menggunakannya untuk mengakses Alkitab digital, memberi persepuluhan, dan mendaftar untuk acara keagamaan. Tidak ada yang mempertanyakan, karena tampaknya tidak melibatkan penyembahan atau kesetiaan kepada apapun atau siapapun. Itu hanya teknologi, setidaknya begitulah yang mereka pikirkan. Perhatikan, kata Yesus, suaranya penuh dengan kekhawatiran, bagaimana musuh pertama kali memperkenalkan hal-hal yang tampak tidak berbahaya, bahkan bermanfaat. Iblis tahu bahwa perubahan mendadak akan memperingatkan umatku. Maka, dia bergerak lambat, secara bertahap, seperti ular yang melilit mangsanya. Teknologi menjadi lebih canggih dan terintegrasi ke dalam kehidupan sehari-hari. Tak lama kemudian, perangkat tersebut memantau kesehatan, memprediksi penyakit sebelum terjadi, bahkan mengatur pola tidur dan suasana hati orang melalui penyesuaian biokimia yang halus. Anakku, kata Yesus, memperhatikan keheranan saya terhadap kemajuan ini, ingatlah bahwa tidak semua yang berkilau adalah emas. Musuh tahu cara membungkus kebohongannya dalam kemasan yang indah. Saya melihat orang tua yang cemas memasang perangkat ini pada anak-anak mereka. Ini demi keamanan mereka, kata mereka. Sekarang kami selalu bisa tahu di mana mereka berada, memantau kesehatan mereka, dan memastikan mereka aman di sekolah. Teknologi ini secara khusus dipromosikan untuk anak-anak, disajikan sebagai cara untuk melindungi mereka di dunia yang semakin berbahaya. Tuhan, kata saya bisa melihat betapa bermanfaatnya ini. Bagaimana kita bisa memperingatkan orang-orang terhadap sesuatu yang tampaknya begitu baik? Yesus menatap saya dengan kesedihan di matanya. Inilah sebabnya tipuan ini begitu efektif. Musuh tahu bahwa umatku akan menolak sesuatu yang jelas-jelas jahat. Maka, dia datang sebagai malaikat terang, menawarkan solusi untuk masalah dan berjanji untuk memperbaiki hidup. Saya melihat bagaimana teknologi mulai memengaruhi perilaku orang dengan cara-cara halus.
Mereka yang memiliki implan menjadi semakin bergantung padanya untuk segala hal, mengatur emosi mereka, membuat keputusan, menyarankan apa yang harus dimakan, kapan tidur, dengan siapa menghabiskan waktu, bahkan apa yang harus dipikirkan tentang topik tertentu. Perhatikan ini, Yesus memerintahkan, menunjuk pada sebuah keluarga yang sedang makan malam. Orang tua dan anak-anak duduk bersama, tetapi ada sesuatu yang salah. Percakapan mereka tampak seperti dihafalkan, emosi mereka terukur dan terkontrol. Perangkat-perangkat tersebut secara halus memengaruhi suasana hati, pikiran, bahkan kepribadian mereka. Apakah mereka tidak bisa melihat apa yang terjadi pada mereka? Tanya saya, dengan hati yang hancur. Mereka hanya melihat manfaatnya, jawab Yesus. Mereka melihat kesehatan yang lebih baik, lebih banyak stabilitas, kenyamanan yang lebih besar. Mereka tidak menyadari bahwa mereka menukar kehendak bebas mereka, kemampuan mereka untuk memilih aku secara bebas, dengan kenyamanan sementara ini. Visi itu berubah untuk menunjukkan adegan-adegan dari berbagai belahan dunia. Saya melihat bagaimana teknologi diterapkan dengan cara yang berbeda di berbagai budaya, tetapi selalu dengan tujuan dasar yang sama, menciptakan ketergantungan dan kontrol. Di beberapa tempat, dipromosikan melalui sistem kesehatan, di tempat lain, melalui insentif keuangan, di tempat lain lagi, melalui tekanan sosial dan rasa takut tertinggal. Di mana-mana, pesannya sama, ini adalah kemajuan, ini diperlukan, ini baik. Saya melihat mereka yang mempertanyakan teknologi diasingkan, dilabeli sebagai teori konspirasi, anti kemajuan, atau hanya takut akan perubahan. Bahkan di gereja-gereja, mereka yang mengangkat kekhawatiran seringkali diabaikan sebagai paranoid atau orang yang tidak memiliki iman pada perlindungan Tuhan. Umatku binasa karena kurangnya pengetahuan, kata Yesus, mengutip kitab suci. Mereka telah melupakan bahwa aku memperingatkan mereka untuk menjadi bijaksana seperti ular dan tidak berbahaya seperti merpati. Mereka telah menerima hikmat dunia dan melupakan hikmat yang berasal dari atas. Adegan itu berubah lagi, dan saya melihat bagaimana teknologi memengaruhi perkembangan anak-anak. Kaum muda yang tumbuh dengan implan ini menunjukkan perbedaan halus namun signifikan dibandingkan dengan mereka yang tidak memilikinya. Kemampuan mereka untuk berpikir secara independen, emosi yang tulus, dan sensitivitas spiritual semuanya berkurang. Musuh menargetkan kaum muda, jelas Yesus, karena mereka akan menerima tanpa pertanyaan apa yang nenek moyang mereka mungkin teliti dengan hati-hati. Seluruh generasi sedang dipersiapkan untuk menerima apa yang akan datang. Saya melihat sistem pendidikan diubah di sekitar teknologi ini. Anak-anak diajarkan bahwa implan mereka adalah bagian dari siapa mereka, sama alaminya dengan bagian tubuh lainnya. Mereka didorong untuk mempercayai panduan perangkat mereka di atas insting mereka sendiri, hikmat orang tua mereka, dan akhirnya, di atas firman Allah. Tuhan, kata saya, suara saya gemetar, ini sungguh memilukan. Bagaimana orang-orang tidak bisa melihat kemana ini akan membawa mereka? Karena, jawab Yesus, mereka melihat dengan mata fisik, bukan mata rohani. Mereka melihat manfaat permukaan, tetapi tidak melihat biaya spiritualnya. Mereka melihat keuntungan sementara, tetapi tidak melihat konsekuensi abadi. Tiba-tiba, adegan di depan kami berubah drastis. Saya melihat kekacauan pecah di seluruh dunia. Bank-bank bangkrut, jaringan listrik runtuh, rantai pasokan hancur. Orang-orang ketakutan, putus asa. Yesus berkata kepadaku, perhatikanlah, karena beginilah tanda itu akan diperkenalkan. Aku melihat para pemimpin dunia muncul di layar di mana-mana, mengumumkan solusi baru. Teknologi yang sudah ada, yang sudah menjadi ketergantungan semua orang, perlu diperbarui ke sistem yang lebih aman. Mereka menyebutnya sebagai langkah yang diperlukan untuk mencegah krisis di masa depan. Perhatikan baik-baik, kata Yesus, bagaimana mereka akan mempresentasikannya. Aku melihat media mempromosikan pembaruan ini, menggambarkannya sebagai sekadar versi terbaru dari apa yang sudah dimiliki orang-orang. Pemimpin agama muncul di televisi, meyakinkan pengikut mereka bahwa ini hanyalah teknologi, bukan tanda binatang. Mereka berargumen bahwa itu tidak memerlukan penyembahan kepada siapapun atau kesetiaan kepada pemimpin manapun. Sekarang, kata Yesus, aku akan menunjukkan apa yang tidak bisa mereka lihat. Tiba-tiba, aku bisa melihat alam rohani di samping alam fisik. Apa yang kulihat membuatku ngeri. Saat orang-orang menerima pembaruan itu, kegelapan yang halus memasuki roh mereka. Pada awalnya, itu tidak terlihat jelas.
Mereka masih bisa berdoa, pergi ke gereja, dan membaca Alkitab, tetapi sesuatu telah berubah. Tanda itu, Yesus menjelaskan, tidak akan dipaksakan dengan kekerasan pada awalnya. Itu akan diterima secara sukarela, bahkan dengan antusias. Musuh telah belajar bahwa penganiayaan hanya membuat umatku lebih kuat. Sebaliknya, ia akan menggunakan penipuan, membuat tanda itu terlihat seperti langkah alami dan menguntungkan. Aku melihat minggu dan bulan berlalu dalam penglihatan itu. Mereka yang telah menerima pembaruan mulai berubah dengan cara yang halus. Doa-doa mereka menjadi lebih mekanis, kurang tulus. Penyembahan mereka menjadi lebih rutin daripada relasional. Dan yang paling penting, kemampuan mereka untuk membedakan kebenaran rohani mulai memudar. Tuhan, tanyaku, mengapa mereka tidak melihat apa yang terjadi pada mereka? Karena perubahannya bertahap, jawabnya. Seperti katak dalam air yang dipanaskan perlahan, mereka tidak menyadari bahwa mereka dipisahkan dari Rohku sampai semuanya terlambat. Penglihatan itu menunjukkan kepadaku bagaimana pembaruan itu memengaruhi berbagai aspek masyarakat. Dalam kesehatan, itu menjanjikan pemantauan kesehatan yang sempurna dan perawatan otomatis. Dalam keuangan, itu menawarkan keamanan lengkap dan akses universal ke sumber daya. Dalam hubungan, itu mengklaim dapat memfasilitasi pemahaman dan komunikasi yang lebih baik. Tetapi yang paling membuat hatiku hancur adalah melihat keluarga membuat keputusan bersama. Orang tua mengumpulkan anak-anak mereka, menjelaskan bagaimana pembaruan ini akan membuat mereka aman, membantu mereka sukses di sekolah, dan menjamin masa depan mereka dalam sistem dunia baru. Mereka benar-benar percaya bahwa mereka melakukan yang terbaik untuk anak-anak mereka. Perhatikan baik-baik, Yesus menginstruksikan. Lihatlah bagaimana mereka akan menggunakan ketakutan untuk menekan mereka yang ragu-ragu. Aku melihat berita tentang anak-anak yang ditolak pendidikannya, orang-orang yang kehilangan pekerjaan, dan keluarga yang tidak bisa membeli makanan atau obat-obatan. Tekanan untuk menerima pembaruan itu menjadi sangat intens. Gereja-gereja terpecah atas masalah ini, dengan banyak pemimpin yang menganjurkan penerimaan untuk mempertahankan kesaksian mereka di masyarakat. Anakku, kata Yesus, suaranya penuh kesedihan, engkau melihat bagaimana musuh menggunakan niat baik untuk menyesatkan orang? Mereka pikir mereka membuat pilihan yang bijaksana, menjadi warga negara dan orang tua yang bertanggung jawab, tetapi sebenarnya mereka memilih untuk memisahkan diri dariku. Penglihatan itu berubah untuk menunjukkan teknologi itu sendiri. Itu bukan lagi sekadar implan fisik, entah bagaimana, itu telah terintegrasi dengan kesadaran manusia. Pikiran, emosi, dan bahkan kemampuan mereka untuk terhubung secara rohani sedang diubah. Inilah bahaya sebenarnya, Yesus menjelaskan. Tanda itu tidak hanya mengubah apa yang bisa dibeli atau dijual orang, itu mengubah siapa mereka. Itu merusak gambar Allah di mana mereka diciptakan. Aku melihat bagaimana pembaruan itu memengaruhi generasi yang berbeda. Orang tua seringkali menolak pada awalnya, mengingat masa-masa yang lebih sederhana. Orang dewasa biasanya menerimanya karena alasan praktis. Tetapi kaum muda, mereka menerimanya dengan antusias, melihatnya sebagai langkah berikutnya dalam evolusi manusia. Tuhan, tanyaku, apa yang terjadi pada mereka yang menerima pembaruan ini? Ekspresi Yesus serius saat dia menunjukkan konsekuensi rohani. Mereka yang menerimanya dengan sukarela mengakhiri nasib kekal mereka. Pembaruan itu tidak hanya mengubah tubuh mereka, itu secara fundamental mengubah kemampuan mereka untuk terhubung denganku. Mereka tidak bisa lagi merasakan keyakinan dari Roh Kudus atau memahami kebenaran rohani. Aku melihat dengan ngeri bagaimana orang-orang yang dulunya adalah orang percaya yang bersemangat secara bertahap menjadi mati rasa secara rohani. Kata-kata mereka mungkin masih terdengar religius, tetapi hati mereka telah mengeras. Mereka bisa mengutip kitab suci, tetapi tidak bisa merasakan kuasanya. Mereka berbicara tentang Tuhan, tetapi tidak bisa mendengar suaranya. Tetapi, Tuhan, tanyaku, bagaimana dengan mereka yang menolak? Adegan itu berubah, dan aku melihat kelompok lain, mereka yang telah menolak pembaruan itu. Mereka menghadapi kesulitan yang semakin besar. Mereka tidak bisa membeli makanan dari toko biasa, atau mengirim anak-anak mereka ke sekolah umum. Banyak yang kehilangan pekerjaan. Tetapi secara rohani, mereka bersinar seperti mercusuar dalam kegelapan yang semakin dalam. Mereka adalah orang-orangku yang setia, kata Yesus, dengan kasih yang mendalam dalam suaranya. Mereka bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat orang lain karena mereka telah menjaga mata rohani mereka terbuka.
Mereka telah mempelajari firman-Ku dan belajar membedakan kebenaran dari kebohongan. Aku melihat orang-orang percaya ini membentuk komunitas, saling mendukung, berbagi sumber daya, dan membantu mereka yang berjuang. Mereka tidak kasar atau takut, mereka damai, tetapi teguh dalam keyakinan mereka. Apa yang harus diperhatikan orang-orang, tanyaku. Bagaimana mereka bisa mengenali ini ketika itu dimulai? Pertama, jawab Yesus, perhatikan teknologi yang menjanjikan untuk membuatmu lebih baik daripada cara aku menciptakanmu. Musuh akan menawarkan peningkatan untuk pikiran dan tubuh manusia, tetapi itu akan datang dengan biaya bagi jiwa. Kedua, sadarilah ketika kenyamanan menjadi wajib. Apa yang dimulai sebagai opsional perlahan-lahan akan menjadi diperlukan untuk kehidupan sehari-hari. Ketiga, perhatikan bagaimana teknologi itu memengaruhi anak-anak. Musuh menargetkan kaum muda, karena mereka akan lebih mudah menerima apa yang mungkin dipertanyakan oleh orang tua mereka. Keempat, amati bagaimana itu mengubah hubungan orang denganku. Apapun yang mengaburkan kepekaan rohani, yang membuat doa terasa lebih jauh, yang mengurangi keyakinan akan dosa, itu adalah tanda peringatan. Kemudian, Yesus menunjukkan sesuatu yang indah di tengah semua kegelapan ini. Aku melihat cahaya bersinar. Mereka yang telah menolak tanda itu dilindungi dan dipenuhi dengan cara-cara yang ajaib. Mereka memiliki kedamaian yang tidak masuk akal dalam keadaan mereka. Umatku tidak akan ditinggalkan, Yesus meyakinkanku. Seperti aku menyediakan bagi Elia di tepi sungai dan bagi orang Israel di padang gurun, aku akan menyediakan bagi mereka yang tetap setia kepadaku. Aku melihat malaikat mengelilingi rumah-rumah orang percaya, melindungi mereka dari bahaya. Aku melihat penyediaan ajaib, makanan yang berlipat ganda, kebutuhan yang terpenuhi dengan cara yang tak terduga. Yang paling penting, aku melihat hubungan mereka dengan Yesus semakin dalam dan kuat melalui pencobaan mereka. Tuhan, tanyaku, apa yang harus dilakukan orang untuk mempersiapkan diri? Jawaban Yesus jelas, katakan kepada mereka untuk memperkuat hubungan mereka denganku sekarang, sebelum penipuan itu datang. Mereka harus mengenal suaraku dengan sangat baik sehingga mereka bisa mengenali ketika sesuatu tidak berasal dariku. Katakan kepada mereka untuk mempelajari firman-Ku dengan tekun. Jawabannya ada di sana, tetapi mereka harus mengenal kebenaran untuk mengenali kebohongan. Katakan kepada mereka untuk membangun hubungan nyata dengan orang percaya lainnya. Mereka akan membutuhkan satu sama lain di masa yang akan datang. Katakan kepada mereka untuk mengajar anak-anak mereka untuk mengasihiku lebih dari mereka mencintai kenyamanan dunia. Dan yang paling penting, katakan kepada mereka untuk tidak takut. Aku telah mengalahkan dunia, dan mereka yang tetap setia kepadaku akan berbagi dalam kemenangan itu. Tiba-tiba, aku merasakan tarikan. Sudah waktunya bagimu untuk kembali, kata Yesus. Ingatlah semua yang telah kau lihat. Tetapi, Tuhan, protesku, masih banyak yang ingin kutanyakan. Senyumnya penuh kasih. Apa yang telah kutunjukkan kepadamu sudah cukup. Bagikanlah dengan setia. Mereka yang memiliki telinga untuk mendengar akan mendengarkan. Seketika itu juga, aku kembali ke tubuhku, dikelilingi oleh peralatan rumah sakit dan wajah-wajah yang khawatir. Para dokter kagum dengan pemulihanku, tetapi aku lebih kagum dengan apa yang telah kulihat. Itu terjadi 6 bulan yang lalu. Sejak itu, aku telah melihat teknologi berkembang dengan cara yang Yesus tunjukkan kepadaku. Setiap kali aku melihat berita tentang implan digital atau integrasi bioteknologi, aku mengingat peringatannya. Beberapa orang bertanya apakah aku menentang semua teknologi. Tidak. Aku masih menggunakan telepon dan komputerku, tetapi aku sangat berhati-hati dengan apapun yang berinteraksi langsung dengan tubuh atau pikiran manusia. Yesus menunjukkan kepadaku bahwa ada garis yang akan dilintasi, dan begitu dilintasi, tidak ada jalan kembali. Aku membagikan cerita ini sekarang karena Yesus telah membuatnya jelas bahwa waktu sudah singkat. Teknologi yang pada akhirnya akan mengarah pada tanda itu sudah dikembangkan. Krisis yang akan memicu implementasinya semakin dekat. Jika kamu membaca ini, ambillah dengan serius. Pelajarilah Alkitabmu, berdoalah untuk kebijaksanaan, bangunlah hubungan yang kuat dengan orang percaya lainnya, dan yang paling penting, kembangkan hubungan yang begitu dekat dengan Yesus sehingga kamu akan mengenali apapun yang mencoba memisahkanmu darinya. Ingatlah, tanda itu tidak akan datang sebagai kejahatan yang jelas. Itu akan datang sebagai solusi untuk masalah, jalan menuju kehidupan yang lebih baik.
Tetapi tidak ada kenyamanan yang sebanding dengan kehilangan hubunganmu dengan Tuhan. Yesus mengatakan kepadaku bahwa banyak yang tidak akan percaya pada peringatan ini, dan itu tidak apa-apa. Tugasku bukan untuk meyakinkan semua orang, itu hanya untuk membagikan apa yang telah ditunjukkan kepadaku. Mereka yang mencari kebenaran akan mengenalinya. Jika kamu membaca ini dan merasa takut, janganlah. Yesus menunjukkan kepadaku bahwa perlindungan dan penyediaannya bagi orang-orangnya yang setia akan lebih dari cukup. Fokuslah pada mengembangkan hubunganmu dengannya sekarang, selagi masih ada waktu. Dan ingatlah firman-Nya, aku telah mengalahkan dunia. Penipuan mungkin besar, tetapi Tuhan kita lebih besar. Tetap dekat dengannya, dan kamu tidak akan tertipu. Inilah kesaksianku. Tuhan memberimu mata untuk melihat dan telinga untuk mendengar apa yang Roh katakan kepada gereja-gereja di hari-hari terakhir ini.